Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? English lesson with Ustazah Putri again ya. Jadi selamat pagi anak-anak. Selamat belajar kembali bersama Ustazah Putri pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah supaya kalian bisa melaksanakan atau bisa belajar di pagi hari ini. Langsung saja kita akan belajar bab baru lagi ya setelah kita mengerjakan UTS. Bagaimana UTS kalian kemarin? Semoga UTS kalian bisa menjadi acuan untuk kedepannya ya. Lanjut. Content of this template. Jadi di sini Ustazah Putri membuat gambaran seperti yang ada di layar ini ya. You will find in this lesson template. First, identify and use expression to give instruction or comments with responses. Jadi yang pertama ini adalah kalian dapat mengidentifikasi dan dapat menggunakan ekspresi untuk memberikan perintah. Instruction and comments itu artinya perintah ya, dan beserta responnya. And then identify and use expression to invitation someone with responses. Dapat mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi untuk mengundang atau mengajak seseorang beserta responnya. Invitation itu mengajak atau berupa undangan. And then identify and uses expression to ask for permission with responses. Dapat mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi untuk meminta permisi atau meminta izin beserta responnya. Jadi yang kita pelajari hari ini itu ada 3 bab: perintah, ekspresi perintah, lalu ekspresi untuk mengajak seseorang, dan ekspresi untuk meminta izin. Otomatis ketiga ekspresi tersebut beserta responnya ya. Next, table of content. Nah, di dalam slide yang Ustazah buat ini ada beberapa slide ya, bisa dilihat sendiri di layar. Next, instruction or comments. Kalimat perintah. Artinya ini adalah kalimat perintah dan bagaimana cara kita membuatnya, bagaimana cara kita mengidentifikasinya. Silahkan diperhatikan sampai video ini berakhir. Dan amat sulit kepada anak-anak tetap melihat video ini sampai selesai ya, karena di tengah-tengah video ini yang Ustazah sampaikan ini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Next, instruction. Instruction is the expression to give order to other people. You can begin the sentence with a verb and end with an object. To soften our instruction, we can use word please. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa instruction atau kalimat perintah ini biasanya diawali dengan kata kerja pertama, yaitu verb one. Kata kerja pertama yang tidak diberi imbuhan es, s, ed, dan ing. Harus murni verb 1, tidak boleh ditambahi kata apapun atau huruf apapun. Dan biasanya pada kalimat perintah itu diakhiri dengan objek. Lalu
diikuti oleh kata please. Atau please itu bisa ditaruh di depan juga, tergantung konteksnya seperti apa ya. Next. Nah, you can open your book page on 38 ya. Ini sebagian sudah Ustazah sampaikan di pertemuan sebelum UTS kemarin. Nah, ini Ustazah ulang kembali. Semoga kalian menjadi tambah paham ya. Nah, seperti yang ada di contoh dalam buku itu, kalimat yang menunjukkan verb itu berada di depan ini ya. The first sentence, come. Second sentence, open, wipe, hand, submit, stand, and listen. Semua ini adalah bentuk verb one. Ya, bentuk verb pertama. Yang di belakangnya ini adalah objek. Lah mana kata yang menunjukkan kata please? Nah, ini dasarnya seperti ini. Adapun untuk diimbuhkan kata please atau ditambahkan kata please, itu bisa kalian buat sendiri atau bisa kalian pelajari di belakangnya. Next. Nah, open your book page on 45. Ya. Di halaman 45 ini ada bentuk kalimat perintah dari yang biasa saja sampai yang paling sopan atau yang paling sopan ya. Instruction or comments can be turned into polite requests by using modal and the verb and the adverb please. Jadi kalimat perintah dapat diubah ke dalam permintaan yang sangat sopan dengan menggunakan modals dan adverb please. Seperti yang contoh di atas ini, close the door. Semua kalimat yang ada di bawahnya itu mengikuti di atasnya ya. Kalimatnya yaitu close the door. Di bawahnya ditambah please menjadi please close the door. Atau please-nya bisa ditaruh di belakang juga bisa. Close the door please. Gitu ya. Biasanya kata please yang diletakkan di belakang itu dipisahkan oleh tanda koma. Baru diberi kata please. And then could you close the door? Itu sudah masuk ke polite request. Di bawahnya lagi ada would you please close the door? And then do you mind closing the door? Would you mind closing the door? And the last, would you mind not leaving the door open? Sampai yang dari mulai could sampai would yang paling bawah itu sudah membentuk kalimat polite request ya. Jadi membentuk kalimat polite request itu juga diakhiri kalimat atau tanda tanya ya, supaya membentuk polite request. Nah, yang dua paling atas itu sudah dasar. Itu dasar sekali untuk membuatnya. Next. Nah, ini on page 62 I will give you daily task 1 activity 20. You should arrange the following words to form imperative sentence. Imperatif itu sama artinya dengan instruction, sama artinya dengan commands ya. Jadi 3 kata ini artinya adalah kalimat perintah. Gitu ya. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing, jawab dulu dari nomor 1 sampai nomor 10. Semisal ada yang salah, ada yang keliru, bisa dibenarkan. Lalu nanti kalian klik link Google Form yang sudah saya buatkan. Nanti kalian tinggal masukkan saja di situ satu per satu jawaban kalian ya. Nah, Ustazah sendiri juga menuliskan soal nomor 1
sama persis, sampai nomor 10 itu sama persis. Jadi nggak usah khawatir untuk mengirim gambar atau mengirim dokumen yang kalian berikan ke ustazah itu sudah saya meminimalisir supaya tidak terjadi yang seperti itu. Gitu ya. Daily task 1, page on 62, activity 20. Semoga untuk materi yang pertama, imperatif, instruction, and comments, saya harap kalian sudah paham ya. Jika kalian belum paham atau belum paham atau belum bisa untuk dipelajari melalui video ini, bisa tanya ke ustazah ya. Nanti nomor ustazah juga saya tampilkan di akhir video ini. Silakan disimak kembali video yang selanjutnya. Invitation, undangan atau ajakan. Open your book page on 54. Activity 1. There is 4 pictures that many people make a dialogue. The dialogue talk about invitation. Ya, meskipun judulnya di sini listen and practice, tapi kalimatnya sendiri yang di kolom-kolom ini sudah bisa dipelajari, sudah bisa dibaca, walaupun urut-urutannya kita harus mempelajari satu persatu ya. Kita pelajari untuk invitation. Picture 1, there is on the left side, ya. Tomorrow is my birthday. Will you come to my party? The woman said, and then the man replied, I'd love to. Nah, ini sudah memberikan respon bahwa laki-laki ini menyetujui atau memberikan statement bahwa akan mengunjungi pesta ulang tahun temannya yang perempuan ini. Ya, ini salah satu bentuk invitation yang berada di gambar pertama. And then masih berlanjut lagi di gambar yang kedua. What time should I come? 7 p.m. and please wear a costume. It's a fancy dress party. Cool, I love fancy dress parties. Ya, jadi masih berlanjut di gambar yang kedua, masih menanyakan tentang invitation. Jam berapa saya harus datang? Lalu yang perempuan menjawab jam 7 malam dan menggunakan kostumnya yang fancy dress party. Gitu ya. Picture number 3 and number 4 masih berlanjut. Bisa dilihat konteksnya ya. Hi guys, what's up? I heard something about a party just now. Tomorrow I'm having a birthday. Will you come? Oh, ini ternyata picture 3 and picture 4 masih berkaitan dengan invitation, tapi konteksnya yang berbeda ya. Bahwa di sini teman perempuan itu sedang mengajak teman-temannya yang bertiga ini untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Hi guys, what's up? Dengar-dengar ada party sekarang. Nah, seperti itu ya kira-kira. Tomorrow I'm having a birthday. Will you come? Nah, will you come? Ya, will you come. Tadi
will you come to my party itu bentuk ajakan. Will you come to my party? And then will you come itu masih sama ya. Konteksnya mengajak suatu datang ke undangan. Bisa digarisbawahi, will you come to my party? And then will you come? Itu adalah konteks untuk mengajak seseorang untuk datang ke pesta ulang tahun. And then picture 4. I'd love to, but I'm seeing a dentist tomorrow. I have a toothache. And then another woman replied, maybe I will come. Maybe I'll come. Can I bring a friend? Nah, ketika gambar yang nomor 3 ini ada yang mengajak datang atau datang ke pesta ulang tahun, maka ada yang menolak. Nah, ini bentuk penolakan untuk menghadiri pesta ulang tahun itu yang di gambar nomor 4 ini. I'd love to, but I'm seeing a dentist tomorrow. I have a toothache. Nah, itu sebuah penolakan ya. Jadi bisa digarisbawahi atau bisa ditandai refusing invitation. Dan yang I'd love to ini adalah agreement invitation. Next. Nah, page on 54 atau di bawahnya gambar tadi ya, di situ ada 3 bentuk tentang invitation. Yang pertama, inviting someone, and then accepting an invitation and refusing. Accepting and refusing itu adalah sebuah respon untuk menerima dan menolak suatu undangan atau suatu ajakan. Bisa dilihat ya, ada di kolom inviting someone itu ada 3 kalimat beserta responnya, bisa dilihat sendiri. Next, and then daily tasks 2, page on 55. Di sini ada 5 soal ya, saya anggap 5 soal saja, tidak usah 6. Silahkan dijawab seperti yang ada di contoh ini. Oh, ini di dalam contohnya ada dialog ya. Nanti ketika tugasnya dibuat yang seperti di atas ini saja ya. Dibuat seperti yang di atas ini saja. Lalu untuk responnya tidak usah, nggak apa-apa. Karena nanti kalian mengetiknya terlalu panjang atau alternatif lain itu mengirim pekerjaan kalian yang sudah dikerjakan di buku melalui link Google Form atau langsung ke WA saya. Tapi semua itu nanti akan agak riweh. Maka saya meminimalisir saja untuk pengiriman gambar itu. Jadi kalian buat yang seperti contoh firman ini saja ya. Would you like to go to Sarah's party on Saturday evening? Seperti itu saja, tidak usah dibuat dialog. Next, permission. Nah, yang ada di depan kalian ini atau slide yang ada ini Ustazah ambil dari buku yang lain ya, tidak ada di buku kalian, di buku paket Erlangga itu tidak ada. Maka Mas Sulih ini bisa dicatat atau bisa diingat-ingat. Tapi kalau diingat-ingat suatu saat nanti ini menjadi materi ujian kalian ketika
pas penilaian akhir semester, maka kalian harus membuka lagi video ini. The first point, here are the expression of asking for permission as follows. Point A, may I close the door please? Please, can I have a look at your photo album? And then would it be alright if I borrowed your mobile phone? Yang perlu digarisbawahi ya untuk poin yang pertama adalah ekspresi meminta izin. Itu ada 3 bentuk. Atau kalian bisa cari di Google atau di sumber internet yang lain. Insya Allah banyak. Tapi yang Ustazah ambil dari buku hanya 3 contoh ini. May I, and then kalimat keduanya diawal dengan please, yang terakhir membentuk polite request. Would it be alright if I borrowed your mobile phone? Gitu ya. And then here are the expression of giving permission as follows. Certainly. No, I don't mind. You have my permission. Yes, please do. Jadi untuk yang nomor 2 ini adalah ekspresi memberikan izin atau menyetujui permintaan izin itu. Ada 4 bentuk ya, ABCD, atau kalian bisa mencari di sumber yang lain di internet. Insya Allah masih banyak. And then here are the expression of refusing to give permission as follows. I'm sorry, but that's not possible. I'm afraid, but you cannot. And then, no, please don't. Yang terakhir adalah refusing atau penolakan untuk memberikan izin. Contohnya ada 3 ya. Atau kalian bisa mencari di sumber yang lain. Insya Allah masih banyak. Nah, ini ada catatan dari saya. When you ask for permission to use something that belongs to someone else, you have to do your best to be polite. It is desirable to use the word please. Jadi sama seperti yang nomor 1 tadi ya. Apa tadi? Commands, instruction, and imperative itu sama. Tapi konteksnya di sini adalah permission. Jadi walaupun di situ menggunakan please, kalian harus bisa membedakan mana kalimat instruction, mana kalimat permission, and then mana kalimat invitation. Kalian harus bisa membedakan, ya. And then how to do daily tasks today. Jadi di sini Ustazah memberikan cara bagaimana cara kalian mengirim tugas daily task 1 and daily task 2. Bisa kalian lihat di layar ini ya. Please watch my video on SMP Buduska channel YouTube. Do the daily tasks today on your Erlangga book and then write your answer on Google Form link. Ya, bisa diperhatikan ini bagaimana cara mengirimnya. And then if you have any question, please contact me on my email, on my WhatsApp, and then on my account Instagram. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ustazah harap kalian bisa mengerjakan tugas dari Ustazah ini. 2 tugas ya, jangan lupa dikirim. Tidak ada batas waktu, tapi amat sulit dikerjakan semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.